Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kita jumpa kembali dalam rangkaian tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya dan Kelembagaan Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Dr. Muklis Ansori MPDI. Kali ini saya akan membawakan sebuah tema manajemen kurikulum di lembaga pendidikan Islam. Nah, marilah kita simak bersama. Makalah kali ini berisi tentang yang pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Berikutnya adalah konsep dasar manajemen kurikulum, bentuk-bentuk manajemen kurikulum di lembaga pendidikan Islam, kemudian tahapan-tahapan dalam manajemen kurikulum pada lembaga pendidikan Islam, serta implementasi manajemen kurikulum di lembaga pendidikan Islam, dan terakhir kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Kita awali dari latar belakang masalah. Persaingan kualitas sumber daya manusia di era globalisasi ini menuntut semua pihak dalam berbagai bidang untuk terus meningkatkan kompetensinya, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Setiap organisasi akan selalu bersinggungan dengan manusia sebagai sumber daya yang dinamis dan memiliki kemampuan untuk terus berkembang, di mana dengan berkembangnya manusia sebagai tenaga kerja, dalam arti pendidik, tersebut akan mempengaruhi stabilitas dan kontinuitas organisasi tersebut termasuk dalam pendidikan. Salah satu cara upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut ditempuh melalui sektor pendidikan. Pendidikan akan maju, mampu bersaing di masa depan, manakala ditata dan dikelola dengan baik. Salah satu cara agar pendidikan kita baik dan berkualitas adalah pemahaman yang benar tentang konsep manajemen dan realisasinya. Sementara kurikulum juga harus dipahami dengan baik oleh pemangku lembaga pendidikan jika ingin lembaganya berkualitas. Dalam lembaga pendidikan Islam pun sama. Jika ingin lembaganya maju dan berkualitas, maka sumber daya manusia yang ada di lembaga tersebut harus memahami terlebih dahulu tentang manajemen dan kurikulum yang akan diimplementasikan di dalamnya. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dibahas tentang konsep manajemen kurikulum secara umum, bentuk kurikulum yang sesuai diterapkan dalam lembaga pendidikan Islam, kemudian tahapan-tahapan dalam mengatur atau memanage kurikulum pada lembaga pendidikan Islam, dan contoh implementasi manajemen kurikulum di lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan pertama, apa pengertian manajemen kurikulum secara umum? Rumusan kedua, apa saja bentuk-bentuk kurikulum di lembaga pendidikan Islam? Yang ketiga, bagaimana tahapan-tahapan dalam manajemen kurikulum pada lembaga pendidikan Islam? Dan keempat, bagaimana implementasi manajemen kurikulum di lembaga pendidikan Islam? Berikutnya, yang ketiga, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian manajemen kurikulum secara umum. Yang kedua, untuk menggali informasi tentang bentuk-bentuk kurikulum di lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga, untuk dapat melihat secara jelas tahapan-tahapan dalam manajemen kurikulum pada lembaga pendidikan Islam. Serta yang keempat, untuk memahami implementasi manajemen kurikulum di lembaga pendidikan Islam. Pembahasan yang kedua yaitu konsep dasar manajemen kurikulum. Dalam sistem pendidikan nasional, kurikulum secara umum merupakan seperangkat rencana pembelajaran yang menyangkut tujuan, isi, bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
Manajemen kurikulum juga menyangkut proses usaha bersama untuk memperlancar tercapainya tujuan pembelajaran dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan kualitas interaksi dalam proses belajar mengajar. Adapun kegiatan-kegiatan fungsional manajemen meliputi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan atau actuating, pengawasan controlling, dan penilaian evaluating. Hal senada juga dijelaskan oleh Suhelayanti dan Abdul Aziz agar dapat menciptakan kurikulum sekolah yang efektif dan efisien. Mujamil Komar dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pendidikan Islam, Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam, menyatakan terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu produktivitas atau hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Prinsip yang keempat, efektivitas dan efisiensi, yaitu rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum. Dan yang kelima, mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Pembahasan berikutnya yaitu tentang bentuk-bentuk manajemen kurikulum di lembaga pendidikan Islam. Ditinjau dari konsep dan pelaksanaannya, ada 3 macam kurikulum. Yang pertama, kurikulum ideal, yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan. Yang kedua, kurikulum aktual, yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dan yang ketiga, kurikulum tersembunyi, yaitu segala sesuatu yang terjadi saat pelaksanaan kurikulum ideal menjadi kurikulum faktual. Berikutnya, bentuk-bentuk manajemen kurikulum di lembaga pendidikan Islam berdasarkan struktur dan materi pelajaran yang disampaikan. Ada 4 macam. Yang pertama, kurikulum terpisah-pisah atau separated kurikulum. Yang kedua, kurikulum terpadu atau integrated kurikulum. Yang ketiga, kurikulum terkorelasi atau correlated kurikulum. Dan yang keempat, kurikulum inti atau core kurikulum. Selanjutnya, bentuk-bentuk manajemen kurikulum di lembaga pendidikan Islam berdasarkan pengembangnya dan penggunaannya. Ada 3 macam. Yang pertama, kurikulum nasional. Yang kedua, kurikulum negara bagian. Dan yang ketiga, kurikulum sekolah atau kurikulum yang berlaku di sekolah. Pembahasan keempat yaitu tahapan-tahapan dalam manajemen kurikulum pada lembaga pendidikan Islam. Ada 3 tahapan. Yang pertama, perencanaan kurikulum. Perencanaan ini ada 3 kegiatan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan program, dan perencanaan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, implementasi kurikulum, yaitu penerapan dari semua hal yang direncanakan pada perencanaan tadi. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi kurikulum, yaitu mengevaluasi atau menilai apa-apa yang sudah direncanakan maupun yang sudah diimplementasikan dalam kurikulum. Pembahasan kelima adalah implementasi manajemen kurikulum di lembaga pendidikan Islam. Manfaat dari implementasi manajemen kurikulum adalah
sebagai pengelolaan dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh pihak lembaga agar berjalan sesuai dengan harapan. Ainur Rafiq, Dawam, dan Ahmad Ta'arifin dalam bukunya berjudul Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren menyatakan, secara operasional, manajemen lembaga pendidikan Islam menangani aktivitas manajerial bidang pengajaran, tenaga kependidikan, pembinaan kesiswaan, keuangan, dan hubungan dengan masyarakat. Dalam konteks ini, peran lembaga pendidikan Islam, yaitu kepala sekolah dan madrasah atau pesantren, sangat menentukan dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh bidang manajerial lembaga pendidikan Islam. Salah satu contoh implementasi manajemen kurikulum di lembaga pendidikan Islam adalah implementasi manajemen kurikulum pendidikan Islam terpadu di SDIT Ulul Albab 2 Purworejo. Di lembaga ini telah menerapkan tahapan-tahapan standar manajemen kurikulum, yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Ada 4 kesimpulan sebagaimana 4 rumusan di depan. Yang pertama, pengertian manajemen kurikulum secara umum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Yang kedua, bentuk-bentuk kurikulum meliputi yang pertama, berdasarkan konsep dan pelaksanaannya ada kurikulum ideal, kurikulum faktual, dan kurikulum tersembunyi. Berdasarkan struktur dan materi mata pelajaran yang diajarkan, ada kurikulum terpisah-pisah, kurikulum terpadu, kurikulum terkorelasi, dan kurikulum inti. Serta berdasarkan pengembangnya dan penggunaannya, ada kurikulum nasional, kurikulum negara bagian, dan kurikulum sekolah. Kemudian yang ketiga, tahapan-tahapan dalam manajemen kurikulum pada lembaga pendidikan Islam adalah tahap perencanaan kurikulum, tahap implementasi kurikulum, dan tahap evaluasi kurikulum. Dan yang terakhir, implementasi manajemen kurikulum di lembaga pendidikan Islam berfungsi sebagai pengelolaan dan dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh pihak lembaga agar berjalan sesuai dengan harapan. Kan tadi pembahasan tentang manajemen kurikulum di lembaga pendidikan Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. See you again tomorrow. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.